Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Katarina Ernawati, pengampu mata pelajaran ekonomi. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sayangnya saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, marilah kita pembelajaran melalui daring. Pendapatan nasional kompetensi dasar menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran: memahami pengertian pendapatan nasional, memahami manfaat pendapatan nasional, menganalisis komponen-komponen pendapatan nasional, menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional, menjelaskan konsep perhitungan per kapita, memahami konsep distribusi pendapatan. Di sini kita akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional, yang mana yaitu pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi suatu negara akan diakumulasi selama periode tertentu dan dijadikan dasar perhitungan pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional terdiri dari 1. Mengukur struktur perekonomian. Dengan menghitung pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian suatu negara. 2. Membandingkan kemajuan perekonomian. Hasil perhitungan pendapatan nasional dapat dijadikan bahan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun. 3. Membandingkan perekonomian antar negara, yaitu hasil perhitungan pendapatan nasional dapat dijadikan bahan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain. 4. Dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintahan. Dengan mengetahui pendapatan nasional, pemerintah mendapat informasi tentang kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian. 5. Mengukur kinerja pembangunan. Hasil perhitungan pendapatan nasional menggambarkan kinerja dari masing-masing sektor. C. Komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. 1. Produksi domestik bruto atau Gross Domestic Products, PDB atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah total hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam suatu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri. 2. Produksi nasional bruto atau Gross National Production atau PNB _GNP. PNB dapat diartikan juga sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri
Secara matematis, PNB dapat dirumuskan sebagai berikut. PNB sama dengan PDB ditambah buka kurung FPDN dikurangi FPLN. Selisih antara FPLN dengan FPDN adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri atau FPLN. Jadi, PNB pun dapat dirumuskan sebagai berikut. PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Tiga, produksi nasional neto atau net national production dalam kurung PNN atau NNI. Produk nasional neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depreciation dan pengganti barang modal atau replacement. Dengan demikian PNN dapat dirumuskan sebagai berikut. NNP sama dengan PNB dikurangi buka kurung depreciation ditambah replacement. 4. Pendapatan nasional atau neto net national income atau PN garis miring NNI, yaitu pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi dirumuskan sebagai berikut. NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. 5. Pendapatan personal atau personal income dalam kurung PPI garis miring PI. Pendapatan personal adalah hak individu yang merupakan balas jasa atas proses produksi yang dijalankannya, dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan buka kurung PN ditambah transfer payment tutup kurung dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan tutup kurung. 6. Pendapatan yang dapat dibelanjakan garis miring disposable income buka kurung PD garis miring DI. Pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah penghasilan dalam individu suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan, dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan PP dikurangi pajak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2015 adalah 172.625,9 miliar rupiah, pendapatan neto terhadap luar negeri 67.499,8 miliar, pajak tidak langsung 4.789,5 miliar, asuransi 1, miliar, laba ditahan 2 miliar, transfer payment 3 miliar, dan pajak langsung 15 miliar. Hitunglah GNP, B, NNP, C, NI, D, PI, dan E, DI. Jawaban A. GNP
sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri sama dengan 172.625,9 miliar dikurangi 67.499,8 miliar sama dengan 126,1 miliar. B. NNP sama dengan GNP dikurangi penyesuaian 126,1 miliar dikurangi 4.789, miliar sama dengan 133,6 miliar. C. NI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung yaitu 136,6 miliar dikurangi 7.894,5 miliar sama dengan 92.442,1 miliar. D. PI sama dengan NI ditambah transfer payment dikurangi iuran asuransi ditambah iuran jam sostek ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan sama dengan 92.442,1 miliar ditambah 3 miliar dikurangi 1,5 miliar ditambah 0 ditambah 2 miliar ditambah 0 sama dengan 92.445,1 miliar dikurangi 35 miliar sama dengan 920,4486 miliar. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung yaitu 92.448, miliar dikurangi 15 miliar sama dengan 92.443,6 miliar. Oke, kita akan melanjutkan metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan produksi atau production efficient. Pendapatan ini dilakukan dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added setiap proses produksi. Pendapatan pengeluaran. Pendapatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung jumlah pengeluaran secara nasional, mengeluarkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri kepada masyarakat atau negara selama 1 tahun. Dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C pengeluaran sektor rumah tangga, I pengeluaran sektor perusahaan, G pengeluaran sektor pemerintah, X min M sektor luar negeri atau selisih ekspor impor. 3. Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan menghitung seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Dengan rumus Y sama dengan R plus W ditambah I ditambah P.
keterangan. Y sama dengan pendapatan nasional. R sama dengan rent atau sewa. I interest atau bunga modal. W wage atau upah. P profit atau laba pengusaha. Pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita yaitu pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Adapun rumusan perhitungan per kapita yaitu pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional penduduk. Pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk mendapatkan pendapatan per kapita pada tahun tertentu dihitung dengan cara membagi pendapatan pada tahun itu dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan dengan menggunakan rumus PNRT dikurangi PNRT min 1 per PNRT min 1 kali 100%. Keterangan GT pertumbuhan pendapatan per kapita yang dinyatakan dalam persen. PNRT pendapatan per kapita pada tahun T. PNRT min 1 pendapatan per kapita pada tahun ke T min 1 atau sebelum tahun ke T. Distribusi pendapatan nasional. Di sini pendapatan yang diperoleh suatu negara selama periode tertentu menggambarkan pendapatan yang diperoleh oleh para pemilik faktor produksi dalam suatu perekonomian. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Mem Katarina akan memberikan soal dan soal tersebut dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika diketahui produksi domestik bruto Indonesia pada tahun 2015 adalah 185.629,9 miliar. Pendapatan neto terhadap luar negeri 600,499 miliar. Pajak tidak langsung 500 miliar. Asuransi 2, miliar. Laba ditahan 3 miliar. Transfer payment 5 miliar. Dan pajak langsung 15 miliar. Hitunglah GNP, NNP, NI, PI, dan DI. Ada satu lagi soal uraian tentang pendapatan Anda. Amatilah perekonomian bangsa kita selama pandemi COVID-19 berlangsung saat ini. Kemudian buatlah kesimpulan apakah berpengaruh dengan pendapatan nasional dan berikan alasannya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berprestasi walaupun kita belajar dari rumah. Thank you. Next time.